sekolah itu emang keras. Apalagi kalau lo beda, namanya Rian. Anak SMA kelas 11. Dari Banjarmasin, badannya kecil, kulit agak gelap, rambut cepak, dan gayanya nggak neko-neko. Dulu dia anak rumahan, pendiam, doyan gambar anime, dan suka nongkrong di warnet sendirian. Di kelas, dia bukan siapa-siapa, nggak pernah rame, nggak ikut ekskul, apalagi geng-gengan, cuman dateng, duduk, nulis, balik, udah. Tapi justru karena itu, dia sering jadi sasaran. Ada aja yang gangguin, dari mulai ngeledekin gambar Naruto-nya yang ada di binder, sampai mainin tasnya pas dia ke toilet. Pernah suatu hari, pas dia lagi serius gambar di meja, tiba-tiba bukunya direbut sama Aldi, anak paling berisik satu kelas. Wih, Naruto lawan Ultraman nih. Mana jurus Rasengannya, Yan? Kata Aldi sambil ketawa ngakak. Temen-temennya ikutan ngakak. Nggak ada yang bela. Rian cuma ngelirik, terus narik napas panjang. Balikin, bro. Dia ngomong, cuy. Aldi malah makin jadi, bukunya dilempar ke tembok, jatuh, rusak, gambar yang udah dia kerjain dari semalam hilang bentuknya. Teman sebangkunya, Dito, cuma bisa bilang, sabar Yan. Emang dia norak, tapi dalam hati Rian udah mulai kesel. Nggak ada guru yang benar-benar peduli. Mereka cuma bilang, jangan diambil hati. Ya, nak, cowok-cowok emang suka bercanda, padahal itu udah kelewat batas. Setiap hari Rian makin mikir, apa salah gue? Kenapa gue yang harus jadi sasaran? Tapi dia nggak pernah nyeritain ke orang rumah. Bokapnya sibuk kerja, nyokapnya buka warung kecil, dia ngerasa, ya udahlah, tanggung sendiri aja. Sampai puncaknya, pas upacara hari Senin, lagi baris, dia dorong dikit dari belakang sama Aldi. Pas Rian nengok, Aldi sok polos. Tapi Rian bisa lihat, semua itu udah direncanain. Pulang sekolah hari itu, dia jalan sendirian ke warnet. Tapi, nggak main game. Dia buka YouTube, nyari video cara ngelawan bully, tanpa harus jadi jagoan. Dan disitulah, awalnya, semua mulai berubah. Dalam kepalanya, muncul satu pertanyaan yang terus muter-muter. Gue mau terus jadi korban? Atau gue buktiin kalau yang kayak gue juga bisa naik ke atas? Sejak malam itu, Rian mulai beda. Nggak langsung jadi orang baru sih. Tapi udah kelihatan kalau dia mulai mikir. Besoknya dia ke sekolah, rambutnya udah nggak cepak rapi lagi, tapi agak gondrong dikit. Baju masih rapi, tapi nggak sepolos. Biasanya dia mulai pakai jaket hitam oversize yang dia beli dari hasil bantuin emak di warung. Gayanya mulai nyolok, tapi bukan alay. Lebih ke ada aura jangan ganggu gue. Tapi ya tetap aja, bully nggak langsung berhenti. Pas istirahat, dia lagi duduk sendirian di pojok kantin sambil buka sketchbook baru karena yang lama udah hancur. Dateng tuh si Aldi bareng temen-temennya. Dika sama Yoga, trio receh yang kelakuannya kayak bocah SD nyasar di SMA. Wah, lihat tuh, si Rian jadi anak underground. Seru Aldi sambil nunjuk jaketnya. Jangan-jangan dia gabung band metal sekarang. Sahut Dika sambil ketawa. Awas lu, jangan sampai digambar jadi Titan, terus dijual NFT. Celetuk Yoga, yang dari dulu emang suka ngawur. Rian ngelirik bentar, terus balik gambar, tapi senyumnya beda. Dingin, kayak orang yang udah nggak peduli lagi. Pas istirahat kedua, Rian nggak nongkrong di kelas kayak biasanya. Dia keluar gerbang belakang, masuk ke bengkel motor kecil deket sekolah. Tempat itu emang sering dipakai nongkrong anak-anak teknik yang jarang ikut upacara. Anak-anak situ lebih santai, lebih nerima siapa aja. Dan yang penting, mereka nggak sok keren kayak Aldi CS. Tegar, anak kelas sebelah, sempat ngeliat Rian pertama kali pas duduk di bangku tua depan bengkel. Ini si Rian kan? Yang dulu suka diam aja. Iya bro, jawab Bima sambil nyodorin air mineral. Sekarang dia latihan MMA sore-sore. Wah gila, dari gambar Naruto ke banting orang beneran. Plot twist. Celetuk Tegar ngakak. Rian cuma senyum kecil. Daripada gambar terus dihina mulu, mending gue belajar gebuk, katanya pelan. Tapi dalam. Malamnya dia beneran datang ke tempat latihan bela diri yang gak jauh dari rumah.
Awalnya cuma nonton, tapi pelatihnya lihat dia serius, langsung disuruh ikut basic. Mulai dari push up, sit up, latihan nafas, sampai sparring ringan. Dia jatuh, lebam, tapi tiap kali dia jatuh, dia ingat muka Aldi lagi ngeledek gambarnya. Dan itu bikin dia bangkit. Dia juga mulai aktif di TikTok, tapi bukan bikin konten joget-joget alay. Dia mulai ceritain pengalaman dibully, tapi pakai animasi. Dia gambar ulang kejadian-kejadian waktu dia dikatain, terus dikasih narasi yang jujur, tapi bikin mikir. Judulnya, kalau lo pernah jadi korban, video ini buat lo. View-nya awalnya cuma ratusan, tapi seminggu kemudian, salah satu videonya nembus 50.000 view. Komentarnya rame, banyak yang relate. Banyak yang bilang, gue juga pernah bro, respect. Dan itu baru permulaan. Hari-hari makin berubah. Rian udah bukan Rian yang dulu. Di sekolah, dia udah mulai cuek, jalannya tegak, matanya nggak pernah nunduk lagi. Temen-temen yang dulu suka ngeliat dia sebelah mata, sekarang malah mulai nyapa duluan. Ada juga yang tiba-tiba bilang, gua nonton TikTok lo bro, relate banget anjir. Aldi sama gengnya masih ketawa-ketawa, masih ngeledekin. Tapi makin lama makin sepi. Soalnya banyak teman-teman sekelas yang mulai unfollow mereka di medsos. Gara-gara videonya, muka mereka juga udah 2 kali masuk sebagai karakter pembuli di animasi TikToknya Rian yang viral. Walau nggak disebut nama, jelas banget itu mereka. Sampai suatu hari, sekolah ngadain acara tahunan, festival siswa, ada lomba seni, pertunjukan, stand-stand makanan, pokoknya rame. Dan buat pertama kalinya, Rian ikutan daftar jadi peserta lomba presentasi konten digital. Nggak banyak yang nyangka, apalagi Aldi. Ya, si Rian mau tampil? Jangan-jangan mau ngajarin cara jadi Naruto IRL? Celetuk Aldi, ketawa sendiri, tapi nggak ada yang ikut ketawa. Bahkan Dika sama Yoga cuma cengar-cengir kaku. Hari-hari, aula sekolah penuh. Semua kelas hadir, termasuk guru-guru dan wakil kepala sekolah. Rian naik ke panggung, bawa laptop, proyektor udah nyala. Slide pertama muncul. Gambar siluet anak kecil duduk sendiri di kelas. Dikelilingin kota-kota kayak wibu cupu, anak warnet, nggak gaul, semua hening. Rian mulai ngomong. Suaranya tenang, tapi dalam. Dulu gue nggak banyak ngomong, karena setiap kali gue ngomong, ada yang ngeledek. Setiap gue gambar, ada yang nyobek. Dan setiap gue jadi diri sendiri, ada yang bilang gue aneh. Slide berikutnya muncul gambar cowok kecil jalan sendirian pulang sekolah. Ada coretan loser di belakangnya. Gue nggak balas mereka dengan pukul-pukulan. Gue buktiin, orang yang kalian anggap cupu bisa berdiri di sini, di depan kalian, dan bikin ratusan ribu orang denger cerita gue. Tepuk tangan mulai pecah. Beberapa anak yang pernah ngerasa sama kayak Rian, matanya mulai berkaca-kaca. Slide terakhir muncul, judul, "Balas dendam terbaik adalah bukti." Dan muncul screenshot akun TikToknya dengan centang biru, 400.000 followers, ratusan komentar positif, bahkan endorsan dari brand alat gambar. Aldi nunduk, muka dia merah. Apalagi pas video animasi yang ditayangin, ternyata adalah versi kartun dari waktu dia ngeledek Rian di kantin. Gue nggak perlu nyebut nama siapa yang dulu ngeledek gue, karena sekarang yang dulunya ngerasa paling tinggi, udah duduk paling belakang, kata Rian sambil ngasih senyum kecil. Guru-guru tepuk tangan, anak-anak bangkit berdiri, standing ovation. Si Aldi cuman diem, cuma bisa ngelirik kanan kiri, berharap ada lubang buat ngumpet. Abis acara, Rian duduk di pinggir lapangan, nyantai. Tiba-tiba Aldi dateng, bawa muka kaku, kayak abis di sidang. "Yan, gue gak usah," potong Rian. "Gue udah gak nyimpen dendam, tapi gue juga gak lupa." Aldi diem, lalu duduk di sebelahnya, gak ngomong apa-apa. Dan itu cukup, karena buat Rian, pembalasan paling sakit bukan pakai tinju, tapi pakai pencapaian yang bikin mereka malu tanpa harus kita bentak. Dan sejak itu, Rian jadi simbol perubahan di sekolah.
banyak anak yang dulunya pendiam mulai berani bersuara. Guru-guru mulai lebih peduli soal perundungan. Bahkan, sekolahnya dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan karena gerakan sekolah tanpa bully yang diinisiasi dari konten Rian. Dia tetap ngegambar, tetap bikin konten, tapi sekarang dia nggak sendiri lagi. Cerita ini ngajarin kita satu hal penting. Lo nggak harus jadi keras buat ngebales keras. Kadang cara paling kuat buat balas dendam adalah ngebuktikan kalau lo bisa jadi lebih baik tanpa harus nurunin level lo ke mereka. Jadi, kalau lo pernah dibully, lo nggak sendiri. Tapi jangan mati gaya. Bangkit, tunjukin potensi lo. Gua pamit, semoga next video ketemu lagi. Dadah!